Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayat akan dipimpin oleh Kak Arya, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih UKM, semoga doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan sehat, panjang umur, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi hilang dari muka bumi ini. Sehat selalu ya, siap. Pada minggu yang lalu kalian ada tugas ya untuk merangkum literasi ya, itu membaca. Sudah dikerjakan kan? Sudah bagus ya, nanti akan ibu nilai ya pembelajarannya. Minggu yang lalu kalian sudah ibu menyampaikan teks pidato persuasif. Pidato persuasif itu kalian tahu persuasif itu apa? Pidato persuasif ya, pendapat secara jelas dan logis. Logis itu apa? Masuk di akal. Bagus. Struktur pidato persuasif apa? Ada pembuka, isi, dan penutup. Bagus sekali ya. Kalian sudah masih hafal ya? Masih bisa menyebutkan definisi teks persuasif, struktur teks persuasif, kemudian kebahasaannya. Ciri-ciri kebahasaan dari teks persuasif itu apa? Yaitu teks eksposisi ya, dari teks eksposisi ya, yaitu berupa ada faktanya, ada apa? Ya bagus ya sekali. Kalian sudah mengenal teks persuasif itu apa, definisinya, kemudian struktur teks persuasif sudah. Nah, kita akan melaksanakan tujuan dari pidato. Tujuan pidato persuasif itu apa? Yaitu memberikan informasi. Informasi apa? Memberikan penjelasan, penerangan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik dan bersih. Kelas kita harus bersih. Siapa yang bertugas menjaga kebersihan kelas? Ya, kelas boleh semuanya, seluruh kelas ya. Karena dengan adanya kebersihan kelas, tentu saja guru dan murid juga akan nyaman di kelas itu ya. Akan terhindar dari berbagai macam penyakit karena kebersihan sebagian dari manusia. Masker, gunakan masker ya. Kemudian 3M apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker tentunya. Itu kata-kata teknis di dalam pidato kesehatan. Kalau di dalam pidato pendidikan membaca, kemudian dari gelis itu apa gelis? Gerakan literasi sekolah ya, GLS, gerakan literasi sekolah. Salam literasi kalau dulu, salam literasi ya, gitu ya, ingat ya. Kemudian ada pidato kesehatan tentang virus, apalagi vaksin, hipertensi, ibu yang hipertensi ya, tekanan darah tinggi gitu ya, gitu. Kemudian ada kata emotif dan persuasif yang akan kalian nanti sampaikan ya. Emotif itu apa? Ekspresi ya, ekspresinya baik gitu. Kemudian persuasif, mengajak yang tadi sudah dikatakan dengan kata apa? Ayo dan mari. Ya, persiapannya kalian dapat nilai 4 kalau sudah siap menyampaikan itu. Nggak bisa pakai nilai jelek jadi harus sudah siap ya tampil ke depan. Kemudian ada kejelasannya ya, apa yang akan disampaikannya ya, kejelasan menyampaikan pidato tentang kebersihan kelas, kemudian lingkungan sekitarnya, kemudian apalagi ada struktur badannya harus tepat, tidak
Gitu dulu. Juga gini. Kemudian ada jedanya itu jeda waktu untuk membacanya. Bukan membaca, menyampaikan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, itu. Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Maka dari baik sintetis maupun semi-sintetis, narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Narkoba dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, narkoba golongan 1, yang kedua narkoba golongan 2, yang ketiga narkoba golongan 3, yang keempat narkoba sintetis, dan yang terakhir narkoba semi-sintetis. Jenis narkoba yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin, ganja, dan lain sebagainya. Teman-teman, narkoba sangat berpengaruh buruk bagi kita. Maka dari itu, kita harus menjauhkan diri kita dari narkoba dan hal-hal negatif lainnya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julian sudah menyampaikan pidato dengan baik tentang masalah narkoba. Narkoba itu harus dijauhi karena tidak baik. Yang ke bawah, yang ke bawah. Ya, siap. Ya. Berikutnya udah bagus ya. Kemudian Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga kita senantiasa dalam menjalankan agama Islam. Dari ini saya ingin menyampaikan sepatah-patah mengenai narkoba dan hukum yang mengatur. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur di UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan telah diatur di UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam aturan tersebut, tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba akan dikenakan hukum pidana. Sayangnya, para pengedar narkoba kini menjadi semakin cerdik dan memanfaatkan orang lain di luar sindikatan mereka untuk mengantar narkoba tanpa sepengetahuan kurir tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, jangan pernah mengirim sesuatu ataupun mengetahui apa yang dititip atau diceritakan kepada kita. Bila menemui hal yang mencurigakan, segera melapor ke polisi. Mari sama-sama jaga generasi kita dari bahaya narkoba. Sekian dari saya, tetap waspada dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi teman kalian sudah membacakan teks pidato berupa metode pidato manuskrip ya, yaitu melihat teks. Yang tadi teman yang satu lagi Yunia menyampaikan pidato tanpa teks. Jadi pidato memonitor ya, itu yang pertama. Yang kedua ini manuskrip ya, mereka yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks pada saat pidato. Berarti ini ya siap. Udah bagus juga, udah berani tampil ke depan, sudah bisa menyampaikan pidato walaupun membaca skripnya. Ya, sudah luar biasa. Beri tepuk tangan teman-teman. Kemudian kalian yang lainnya sudah bisa menyampaikan pidato tanpa teks. Jadi coba. Jadi ya siap jadi. Yang kedua, yang ketiga ini hanya melihat catatan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Hayati, Bank Publikasi Indonesia, beserta teman-teman yang saya sayangi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya di hari ini
menyampaikan sepatah dua kata mengenai narkoba dalam berbagai aspek pergaulan sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, cipika, dan obat terlarang. Di Indonesia pun, narkoba adalah hal yang terlarang dan telah diatur di UUD 35 tahun 2009 tentang narkotika. Teman-teman tahu nggak sih apa bahayanya narkoba yang sedang menyertai generasi kita, terutama generasi remaja? Usia remaja adalah usia yang rentan karena keingintahuannya telah tinggi, sehingga seringkali dimanfaatkan oleh pengedar narkoba dengan alasan akan terlihat keren jika menggunakan narkoba. Namun, narkoba hanya membawa dampak buruk kepada pengguna, seperti rusaknya organ tubuh, kehilangan akal berpikir, dan terganggunya konsentrasi. Sampai saat ini, jumlah penggunaan narkoba semakin hari semakin meningkat. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari berjualan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tentu dapat memberikan dampak negatif pada pengguna, seperti perubahan perilaku, gangguan kesehatan, dan menurunnya produktivitas. Cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan tidak bergaul dalam penggunaan narkoba lainnya. Namun program-program tersebut tidak akan sepenuhnya menghilangkan peredaran narkoba di sekolah. Demikian pidato yang tentang narkoba yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bentuk bertutur kata, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit saja melihat skripnya ya, luar biasa. Yang baik ya, tentu saja dengan bisa berpidato secara metode memoriter, kemudian manuskrip, improsu, temporan, ya siap. Kalian bisa menyampaikan besok ya, akan dites lagi yang belum ya, akan menyampaikan teks pidatonya ya, persuasi. Tentu saja melakukan teks pidato persuasi itu dengan menggunakan kata ajakan ya, kata ajakan yang sudah diulang lagi menggunakan kata ayo atau maju ya. Sudah sampai di sini saja pertemuan hari ini. Untuk besok persiapkan tidak membaca teks, menyampaikan pidato persuasif tanpa teks ya. Siap ya, kalian siap? Siap ya. Yang laki-laki terutama, yuk siap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.